Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ocha Alim, redaktur Harian Tribun Timur pada Ngobrol Sehat hari ini Kamis 8 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, dokter kita ini sangat sibuk sekali sejak pandemi masuk di Indonesia. Nanti sebentar kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, saya akan prakata dulu sedikit. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Semoga kita di rumah tetap waspada. Banyak dari kita belum mengetahui tentang penyakit yang bersarang di paru-paru kita. Banyak juga yang salah kaprah tentang penyakit ini, di mana penyakit ini masih sangat bisa terkena kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita, bahkan teman kantor kita. Bagaimana sebenarnya perbedaan antara penyakit COVID-19 dengan penyakit paru-paru yang juga tidak kalah infeksiusnya? Ngobrol Sehat kali ini mengundang spesialis paru yang selalu mengedukasi masyarakat tentang COVID dan penyakit paru lain. Maka dari itu Ngobrol Sehat kali ini mengusung tema perbedaan penyakit paru lain dengan COVID-19 dengan narasumber Dr. Edward Pandu Wiriansyah, SPP Konsultan, yang sering disapa Dr. Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Edo. Waalaikumsalam. Bisa kita sapa-sapa Tribuners ini. Assalamualaikum. Apa di mana kita kerja segala macam. Kita bisa 5 jam, Dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tribuners, kenalkan saya Dr. Edo. Saya dokter paru di Makassar, juga bagian dari gugus COVID-19 Sulawesi Selatan. Saya banyak bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, biasa dibilang Rumah Sakit Daya, dan juga di Rumah Sakit Sandikarsa dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Tapi untuk COVID-19, karena kita ada SK Gubernur, banyak pada umumnya banyak saya kerja banyak di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dia rumah sakit yang memang salah satu rujukan COVID, di Makassar ya, untuk kasus-kasus COVID-19. Jadi bagaimana tiap hari kita itu atur waktu tak, Dok? Jam berapa kita pergi, jam berapa pulang? Karena saya dengar Tribuners khusus spesialis Dr. Edo ini itu tidak banyak, kayaknya tidak lebih 10 atau 15 ya? Iya, masih belasan. Masih belasan ya? Tidak begitu banyak untuk di Makassar, di Sulawesi Selatan juga sangat terbatas. Jadi di Sulawesi Selatan sedikit sekali, sementara masyarakat kita ini sudah banyak yang terpapar. Ya, mudah-mudahan lah bisa cepat selesai COVID kita ini ya, Dok ya? Iya, amin. Oke. Dok, sebelum kita membahas tentang penyakitnya, bolehkah dijelaskan sedikit tentang paru-paru kita, Dok? Ya. Jadi paru-paru sebenarnya itu adalah organ yang memang mengatur pertukaran gas, pertukaran antara O2 dengan CO2. Salah satu organ yang langsung terpapar dengan dunia luar itu adalah paru-paru. Gas masuk itu tentunya mulai dari hidung, kemudian nanti berakhir di alveoli. Nah, di alveoli ini akan terjadi pertukaran gas. Nah, karena dia terpapar langsung dunia luar, makanya banyak sekali mekanisme pertahanan tubuh, terutama paru-paru. Jadi ketika udara masuk melalui hidung, ada bulu hidung yang sebagai mekanisme pertahanan pertama, kemudian masuk lagi ke dalam, ada sel goblet, silia atau rambut di saluran nafas. Itu tujuannya menangkap partikel-partikel atau kuman yang bakal masuk ke dalam. Kemudian lendir itu bagian dari mekanisme pertahanan nafas juga. Istilahnya kita karra ya. Karra itu mekanisme pertahanan tubuh kita. Kemudian masuk ke dalam ya, ada sistem imun adaptif dan innate. Jadi imun kita yang memakan partikel.
Jadi banyak sekali mekanisme pertahanan tubuh kita, mulai dari hidung masuk ke kerongkongan, kerongkongan masuk ke cabang-cabang paru-paru sampai dengan alveoli. Itu banyak sekali mekanisme pertahanan kita. Nah, tapi kalau ini jebol, nah ini yang bahaya. Kalau ini jebol ya akan jadi suatu penyakit. Iya. Itu jebolnya seperti apa, Dok? Jebolnya maksudnya tidak mampu untuk menyaring udara. Itu yang pertama. Jadi ada mekanisme pertahanan mekanik, dia tidak mampu menyaring udara, tidak mampu, bisa karena terjadi kerusakan atau partikelnya terlalu kecil untuk disaring. Jadi seperti virus itu partikelnya terlalu kecil untuk disaring. Jadi dia bisa bisa merusak hingga sampai dengan paru-paru. Betul. Gitu. Iya, jadi tadi kita Dokter Edo sebut bulu hidung. Ya. Ini kan banyak Tribuners ini biasa lihat itu dia suka cabut-cabuti. Biasa sampai begini, Dok ya. Sampai keluar air matanya. Tribuners ini banyak ya. Jadi yang nonton sekarang ini, live kita ini harus waspada karena ternyata Dokter Edo bilang tadi itu yang suka yang pertahanan kita itu bulu hidung juga ya, Dok ya. Nah, hati-hati ke Tribuners yang suka cabut-cabut bulu hidungnya. Jangan dikasih gondol saja. Iya, jangan dikasih gondol saja. Kalau digunting tidak apa-apa ya, supaya rimbun Ki. Ya, coba jelaskan tahu sedikit dulu tentang itu bulu hidung, Dok. Jadi fungsi bulu hidung atau biasa kita bilang silia dalam istilah kedokteran ya. Itu menangkap partikel yang lebih besar. Jadi debu yang masuk itu akan menempel di bulu hidung. Itu yang terkadang kalau kita di luar, kebanyakan di lapangan, ya mungkin kalau kita korek-korek itu ada kotorannya. Nah, kotoran itu sebenarnya debu yang partikel yang ditangkap oleh bulu hidung. Kayak gitu. Itu yang biasa disebut mungkin tengongo. Betul. Benar. Istilah barunya ada lagi. Istilah baru diungkapkan lagi. Tengongo. Iya, terus, Dok. Sudah lama enggak pernah dengar. Kalau kita kan istilah kedokteran, Dokter. Iya, lanjut, Dok. Nah, tidak hanya mengambil partikel, tapi dia juga mengatur suhu dari udara supaya tetap lembab. Nah, kelembapan ini akan menjadi suatu mekanisme pertahanan mekanik juga terhadap kuman. Jadi ada beberapa kuman pada suhu tertentu dia tidak mampu hidup. Gitu. Jadi mulai dari hidung sampai dengan kerongkongan, luar biasa sekali mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap virus ataupun ada partikel-partikel berbahaya. Gitu. Ini luar biasanya Tribuners ini Allah menciptakan kita punya alat pertahanan tubuh ya, Dok ya. Mulai dari bulu hidung. Tidak dijual. Dan tidak dijual. Coba Ki dan Tribuners pergi ke apotik yang sudah tidak ada. Karena ada teman saya ini, Dok, yang suka bersin-bersin. Dia selalu bilang, ini saya suka bersin karena tidak ada bulu hidungku. Coba Ki dan pergi di apotik tanya, ada bulu hidung dijual? Nah, oke, Dok. Jadi paru-paru kita ini juga sebagai filtrasi ya, Dok ya? Jadi segala macam benda tidak tampak yang kita hirup difilter dulu, baru masuk ke paru kita. Lalu bagaimana dengan COVID-19, Dok? Apakah langsung menyerang paru-paru atau organ pernapasannya lainnya? Kalau kita berbicara tentang COVID-19, tentunya kita berbicara tentang mulai dari penyebarannya, kemudian sampai dengan gejalanya. Jadi saya berbicara apa itu COVID-19 dulu. Jadi COVID-19 itu adalah suatu penyakit. Jadi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi virus SARS-CoV yang pertama itu yang kita sebut dengan SARS. Yang kalau saya tidak salah sempat pandemi pada tahun 2006. 2006-2007. Kemudian yang sekarang SARS-CoV-2. Jadi adiknya ya. Menyebabkan COVID-19. Nah, penyebarannya ya sama dengan virus lainnya melalui udara yang terhirup atau virus yang masuk ke jalan nafas. Kemudian dia akan melakukan invasi, sehingga mengacaukan signal-signal yang ada, sehingga paru-paru menjadi lebih gampang sakit, bergejala. Nah,
gejala paling khas kalau orang infeksi itu adalah demam. Demam. Kenapa demam? Karena memang banyak mediator-mediator imun yang keluar, mengeluarkan sinyal bahwa, jadi demam itu adalah gejala, sinyal bahwa kita lagi sedang tidak baik-baik. Jadi bahwa kita tidak baik-baik saja. Signal dikirim ya. Itu demam. Ada sesuatu yang bermasalah. Demam. Nah, salah satunya adalah kemungkinan besar infeksi. Nah, karena dia banyak menginfeksi saluran nafas karena memang virus dibandingkan dengan saluran cerna, dia begitu gampang masuk ke saluran nafas. Gejala utamanya biasanya batuk. Batuk ini adalah mekanisme pertahanan tubuh, gejala juga. Jadi bukan penyakit itu batuk. Jadi mekanisme pertahanan tubuh. Betul. Tujuan batuk adalah melemparkan keluar partikel-partikel, melemparkan keluar. Ya. Terkadang berlendir, kan lendir ini juga mekanisme pertahanan tubuh. Dalam tubuh kita ada beberapa kelenjar, termasuk sel goblet, yang tujuannya membersihkan saluran nafas. Saluran nafas, jadi virus atau bakteri atau partikel yang melengket di saluran nafas itu akan dicuci oleh lendir tersebut. Nah, nanti akan didorong dengan batuk. Batuk bersin adalah mekanisme pertahanan tubuh. Nah, ini yang menjadi gejala batuk. Sesak ketika terlalu banyak lendir atau sekret yang dihasilkan oleh infeksi tersebut. Karena sifatnya cairan, biasanya dia ada di kantong pernapasan atau kita sebut dengan alveoli. Alveoli. Nah, tidak terjadi pertukaran gas, makanya dia sesak. Seperti itu. Jadi gejala yang paling sering ya memang demam, karena memang itu adalah signaling. Kemudian ada batuk, ada sesak. Tapi beberapa kondisi itu karena istilahnya dia kolonisasinya ada di saluran nafas atas. Saluran nafas itu ada atas dan bawah. Kalau atas itu mulai dari hidung sampai dengan bronkus. Bronkus itu ya percabangan paru. Percabangan paru yang pertama ya. Nah, sifat dari virus ini dia akan di saluran nafas atas. Nah, karena dia kolonisasinya di situ, terkadang dia akan merusak signal dari saraf-saraf yang ada di hidung. Nah, sehingga kebanyakan pasien-pasien dengan COVID-19 ini penciumannya menjadi berkurang. Jadi dia sudah demam, ada gejala batuk, kemudian dia mengeluhkan, saya tidak mencium, hilang rasa. Jadi dia tidak mampu mengecap, tidak mampu mencium bau. Jadi itu adalah sekumpulan gejala-gejala. Kalau nanti dia masuk ke arah yang lebih berat, itu karena ada lonjakan sitokin, sehingga pertukaran gas di paru-paru itu tidak terjadi, makanya terjadi sesak berat. Nah, ini yang menyebabkan pasien terkadang menjadi lebih parah, bahkan mengarah ke kematian. Seperti itu. Ya. Gitu ya, Dok ya? Ya. Jadi Tribuners, kalau ada tanda-tanda seperti tadi yang dikatakan Dokter Edo, kita makan makan masakan Padang sumpamanya, nah itu tidak terasa masakan Padangnya, aromanya, rasanya. Aromanya tidak terasa. Iya, hati-hati Ki. Bahkan rasa pedes dari asam, rendangnya juga itu tidak terasa. Tidak terasa juga. Wih, waspada deh. Iya. Rugi makan Padang kalau tidak terasa semua. Iya, nah masakan Padang ini paling banyak rempahnya. Nah, oke, Tribuners, nanti silahkan bertanya, nanti Dokter Edo jawab. Nah, 3 pertanyaan nanti itu, 3 pertanyaan yang dipilih Dokter Edo, itu akan mendapatkan Immunopors. Immunopors ini sangat baik untuk menjaga imunitas tubuh kita, ya, karena dia mengandung zinc juga. Nah, 3 pertanyaan akan mendapatkan nanti. Nah, silahkan bertanya apa saja, nanti semua akan dijawab, tetapi 3 pertanyaan itu akan dipilih Dokter Edo. Terus ya Dok, oke. Saya penasaran nih Dok, ini kan virus. Kalau virus itu seharusnya bisa sembuh sendiri ya? Bisa sembuh sendiri. Tapi kenyataannya virus ini sangat infeksius. Bisa sedikit cerita tentang COVID-19 Dok? Ya. Jadi kalau kita bandingkan antara SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dengan virus influenza dan virus-virus lainnya,
itu ada perbedaan di masa inkubasinya. Nah, SARS-CoV-2 ini memiliki masa inkubasi yang lebih panjang, 14 hari hingga 28 hari. Nah, karena masa inkubasi ini menyebabkan protokol kesehatan itu isolasi mandiri rata-rata 14 hari. Oh, gitu karena ya, diyakini alasannya. bahwa salah satu sifat dari virus itu adalah self-limiting disease. Jadi dia akan mati secara sendiri, ya. Walaupun tanpa terapi, tanpa pemberian antivirus, dia akan terlisis mati sendiri. Dengan masa umur yang seperti itu tadi, 14 hingga 28 hari. Nah, dia menjadi sangat infeksius karena pertama, ukuran partikelnya yang begitu sangat kecil. Kedua, penyebarannya yang begitu gampang. Penyebarannya ya dari udara. Dari udara, atau dia menempel di meja, kemudian mejanya kita pegang, kemudian tangan kita menuju wajah. Ya. Dan salah satu sifat yang paling mengerikan dari SARS-CoV-2 ini adalah dia menyebabkan lonjakan sitokin. Jadi sitokin itu adalah salah satu mediator imun. Ya, kalau itu lonjak, maka terjadi kekacauan di dalamnya, kemudian tidak terjadi fungsi paru-paru itu menjadi lebih, istilahnya bengkak ya, kalau kita bilang edema paru ya. Edema paru, jadi paru-parunya lebih bengkak, banyak lendir di dalam, jadi tidak terjadi pertukaran gas. Jadi seperti itu. Jadi yang kenapa dia infeksius sebenarnya tergantung dari jumlah virusnya itu sendiri atau virulensinya. Ya, jadi semakin rendah nilai virulensinya, maka semakin tinggi dia infeksiusnya. Nah, jadi kita lihat dari PCR biasanya itu ada dibilang CT value atau itu yang menilai bahwa virulensi dari virus ini rendah. Kalau cut off di Indonesia sendiri itu di atas 34. Artinya kalau dia nilainya virulensinya 34, 35, ya itu berarti sudah dianggap tidak infeksius lagi. Bahkan WHO juga sudah mengatakan seperti itu. Beberapa kasus di Makassar itu dengan pasien-pasien yang tetap positif, dengan jumlah CT value di atas 34 itu sudah tidak menginfeksi lagi. Yang bahaya adalah kalau dia rendah virulensinya tinggi, artinya virulensinya tinggi, kemampuan menginfeksinya jauh lebih tinggi. Oh gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dok, ini tadi kan dokter bilang 14 sampai 28 hari. Ya. Nah, bisakah terjadi penyembuhan ini bebas dari virus itu di bawah 14 hari? Saat ini memang ada data, ada beberapa data memang pasien-pasien atau penderita COVID-19 itu sembuh di bawah 14 hari. Tapi itu tergantung imun dari manusianya. Jadi kalau imunnya bagus, daya tahan tubuhnya kuat dan sanitasinya bersih, artinya kemampuan membersihkan dirinya juga bagus. Kurang dari 14 hari itu banyak yang sembuh. Banyak juga. Ya. Nah, masalahnya adalah menuju 14 hari terkadang ada imunnya tidak bagus, tidak sampai umurnya 14 hari itu. Ya, itu yang kita takutkan. Jadi pakai standar 14 hari ya paling 14 hari. Paling sedikit ya. Paling sedikit 14 hari. Oke. Nah, ini Dok, pasti banyak Tribuners yang bertanya-tanya. Bedanya COVID-19 dengan penyakit paru lain apa sih, Dok? Karena sekarang ini batuk sedikit dibilang COVID. Ya. Flu sedikit COVID. Kalau mau orang batuk itu ditahan sekali, lari baru pergi batuk. Bisa cerita sedikit, Dok, perbedaannya, Dok? Ada positifnya ini COVID-19 Iya, karena iya, orang iya. jadi lebih sopan untuk batuk. Iya, betul. Ya, karena takut bahwa semua di-COVID-kan. Betul. Bersin saja. Ya. Sekarang orang lebih sopan bersin orang. Ya. Jadi kalau kita melihat gejala di paru itu pada umumnya memang ada batuk, sesak. Ini nyeri dada. Ini adalah gejala umum yang ada di keluhan-keluhan yang ada di sistem paru dan respirasi. Iya. Nah, tapi kita harus bedakan perbedaan COVID
COVID-19 dengan yang lain, kita lihat dulu apakah gejalanya akut atau kronik. Gitu. Kalau COVID-19 dia akut. Akut artinya gejala ini kurang dari 1 minggu. Baru dia timbul. Iya. Kalau kronik ya 2 minggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Kalau kronik ya lebih dari 2 minggu. Kemudian apakah gejalanya ini mempengaruhi berat badan menurun atau tidak? Nah, itu juga harus jadi perhatian. Karena pada umumnya gejala-gejala paru itu kalau dia kronik, dia diikuti oleh penurunan berat badan. Nah, pada COVID tidak ada. Tidak ada gejala seperti itu. Nah, kemudian demam kita bisa nilai. Demam, untuk kasus demam pada virus itu tidak begitu tinggi demamnya. Beda pada infeksi bakteri. Bakteri ya bisa sampai apalagi kalau masuk ke sepsis itu bisa sampai 40 derajat Celcius ya. Kalau virus 38 ya masih itu tergolong tinggi, tapi dibandingkan bakteri jauh lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi kemudian demamnya ini bertahan, tidak melihat. Beda bakteri biasanya dia pada sore hari, pada malam hari. Jadi ada waktu-waktu tertentu suhu badannya naik. Gitu. Kalau virus tidak ada. Jadi dia akan tetap bertahan. Iya. Nah, jadi itu membedakan gejala akut dengan gejala kronik. Nah, akut kalau kita membedakan dengan virus biasa, influenza virus dengan COVID-19, di era pandemi ini memang sangat susah kita membedakannya. Kenapa? Ya, apalagi kita berada di zona merah ya. Kita betul. Tidak tahu siapa dan kemana itu arah infeksi. Betul. Jadi pasien-pasien yang sekiranya ada atau keluhan-keluhan dari teman-teman Tribuners seperti demam, kemudian ada batuk, hilang pembauan, nyeri tenggorok, kemudian disertai diare juga, atau sesak. Nah, ini sebaiknya segera apalagi kalau ada riwayat dia di kota zona merah atau riwayat kontak dengan positif, itu harus segera di tracing ke arah COVID-19. Gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma batuk, minum terus batuk, ya bukan. Atau mungkin kasus-kasus alergi, nanti kondisi tertentu dia batuk, nanti cium bau rokok baru dia batuk, atau kena debu baru batuk. Ya saya kira itu terlalu berlebihan kalau kita bilang itu adalah COVID-19. Jadi memang harus ada gejala penyerta lain. Oh gitu ya. Ditambah dengan pemeriksaan penunjang tentunya. Jadi memang sangat sulit ya kita bedakan ya dok ya. Terus bagaimana sebenarnya kita mengetahui pasti tentang infeksi organ paru ini dok? Nah, pertama dari gejala ya. Gejala yang saya sebutkan tadi, demam, batuk, sesak, nyeri dada, nyeri tenggorokan dan lain-lain. Yang paling penting itu adalah selain itu adalah melakukan pemeriksaan penunjang. Penunjang itu bisa dari radiologi, kita foto ronsen dada, itu kita akan lihat infiltrat. Kalau memang ada infiltrat, berarti dia ada pneumonia. Pneumonia itu ya radang pada paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, kayak gitu. Atau pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahaknya kita bisa lakukan smear. Smear artinya kita cat, kemudian kita lihat kumannya, atau kultur kita tanam nanti dilihat kumannya. Untuk kasus-kasus virus dahaknya itu kita lakukan pemeriksaan PCR. Pertama untuk tahu bahwa jenis virusnya ini. Kedua untuk tahu nilai CT value-nya begini. Jadi ini sangat virulensi, ini tidak virulensi. Seperti itu. Jadi memang dibutuhkan sinergitas antara gejala dengan pemeriksaan penunjang. Gitu ya. Kayak gitu ya. Atau Nah, ini kan masyarakat dok masih banyak ini masyarakat kita itu yang menolak rapid test.
supaya Tribuners di rumah tidak salah kaprah lagi sama petugas medis. Bisa dijelaskan mungkin, Dok? Ya, jadi rapid test itu sebenarnya adalah suatu alat untuk melihat antibodi kita. Jadi yang dinilai itu adalah IgM dan IgG untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, kedua antibodi ini terbentuk, ada yang di fase akut, ada yang di fase laten atau fase yang lama, kronik ya. Jadi kalau dia kurang dari 7 hari itu biasanya IgM yang kita lihat. Lebih dari 7 hari IgG. Nah, awal dari pandemi rapid itu dipercaya sebagai suatu alat screening yang baik. Artinya pasti ya. Begitu kalau rapidnya negatif berarti tidak terinfeksi. Kalau positif ya berarti dia terinfeksi. Nah, ternyata studi ini menjadi lebih dalam. Ternyata banyak sekali penelitian, bahkan di KMK terbaru, yang dikeluarkan bulan kemarin itu oleh Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa rapid tidak bisa lagi dipakai untuk tracing COVID-19. Kenapa? Pertama, bisa jadi pasien penderita COVID-19 itu terinfeksi tetapi antibodi belum terbentuk. Sehingga hasilnya non reaktif. Atau sebaliknya pasien yang sehat-sehat saja tetapi ada antibodi IgG yang terbentuk sehingga dibaca reaktif. Padahal pasiennya tidak terinfeksi. Jadi tetapi rapid masih menjadi, meskipun demikian rapid masih menjadi modalitas pemerintah untuk melakukan tracing sepertinya. Mungkin karena dibandingkan dengan CT scan atau PCR harganya lebih murah. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi menurut saya ketika ada pemeriksaan rapid ya tidak ada salahnya. Pertama, tidak bayar, gratis. Iya, betul. Kan? Kedua, untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Iya, gitu. Kalau misalnya ada gejala dan lain-lain, ya tidak apa-apa ke puskesmas untuk minta segera di swab PCR. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya sih. Betul. Ya. Kita jaga keluarga kita, diri kita juga, dan orang lain. Betul. Apa gratisnya lagi Tribuners? Ya Dok ya? Iya, gratis. Sekarang ini gencar-gencarnya ini hampir di setiap kecamatan Tribuners itu keliling ya, pemeriksaan dan gratis segala macam. Jadi tidak bayar. Ini sama sekali ingin membantu masyarakat kita. Nah Dok, sebaiknya kalau ada masalah batuk sedikit, ini kan sekarang ini yang saya bilang tadi, sedikit-sedikit takut orang batuk. Jangan keluar rumah kok batuk kok. Tidak ada yang pergi keluar. Nah ini kalau dapat gejala seperti itu batuk, apakah sebaiknya kita langsung ke rumah sakit atau bagaimana Dok menurut dokter? Ini kan masih banyak masyarakat yang bingung Dok. Pertama harus tahu dulu batuknya ini karena apa ya. Jadi tidak semerta-merta begitu batuk langsung ke rumah sakit. Nah itu pertama, tahu dulu penyebabnya karena apa. Kita harus tahu bahwa saya setiap datang ke ruangan ini pasti batuk. Nah kemungkinan besar itu alergi. Betul. Atau kalau saya kongko-kongko sama temanku yang merokok, saya batuk-batuk, bisa jadi itu alergi asap. Tapi kalau batuk yang sifatnya mengganggu, disertai demam, kemudian ada nyeri tenggorokan, nah ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Betul. Kemudian yang kedua yang harus ditahu adalah etika batuk. Jadi batuk pun itu ada etika. Ya, syukurnya dengan COVID-19 ini semua jadi beretika. Jadi kalau mau batuk, karena tidak mau dibilang batuk, pergi sembunyi. Nah, padahal itu ajaran dulu sebenarnya. Kalau batuk berpaling gitu, paling tidak tutup dengan kain atau tisu, atau istilahnya dengan gaya vampir seperti ini. Jadi itu etika batuk. Jadi tidak semerta-merta bilang begitu batuk langsung datang kontrol. Nah kalau boleh dianjurkan ya
harus ada gejala lainnya ya. Gejala lainnya seperti demam dan lain. Tapi kalau merasa bahwa saya kontak sama positif, kemudian setelah kontak saya batuk, ya enggak apa-apa pergi periksa. Iya. Oh, gratis kok. Iya, betul. Artinya dengan kontak itu pun bisa menjadi suspek. Gitu. Jadi kalau semuanya ini Dok, kita sudah tahu ada keluarga kita yang tanda-tanda COVID tadi itu, ini COVID dia ini, terkena COVID ini. Itu sebaiknya apa langsung dibawa ke rumah sakit atau bagaimana Dok? Ada penanggalan khusus? Kalau memang ada gejala seperti itu, kita lihat di gejalanya. Kalau dia ringan, kemudian kalau ringan bisa isolasi sendiri ya di rumah. Isolasi mandiri ya. Ya, kalau memang tidak bisa karena rumahnya terlalu banyak penghuninya, kalau saya tidak salah pemerintah menyediakan hotel ya, untuk isolasi mandiri. Nah, bagaimana tracingnya? Bisa menghubungi puskesmas yang ada di lingkungan rumahnya, yang membawai lingkungan rumahnya. Nah, puskesmas sekarang itu sudah bisa melakukan tracing PCR, khusus Kota Makassar ya. Itu sudah bisa melakukan tracing PCR. Artinya pemerintah kita ini sudah luar biasa sekali untuk mati-matian untuk mencegah COVID-19 ini. Ya, kalau dia gejalanya sedang berat, sebaiknya ke rumah sakit. Karena kondisi COVID kalau ditemukan cepat, itu prognosis bagus. Prognosis itu adalah prediksi ke arah kesembuhan. Nah, itu bagus. Jadi kalau ada pasien misalnya positif tanpa gejala, positif gejala ringan sedang, itu prognosisnya bagus. Tapi kalau terlambat, prognosisnya jelek. Jadi banyak pasien saya itu sudah sesak 5 hari di rumah, nanti dia tidak tahan baru dia ke rumah sakit. Itu prognosisnya jelek. Angka survival pasien itu menjadi lebih rendah. Kesembuhan ya, bahkan jenis pasien seperti ini sebenarnya yang membuat angka kematian menjadi tinggi. Jadi sekali lagi bahwa kalau COVID-19 cepat terdiagnosa, itu prognosisnya bagus. Iya. Jadi gitu Tribuners ya, cheers semua. Jadi kalau sesaki jangan pergi takut. Tiba-tiba sesak napas, minum obat tidak sembuh-sembuh juga ya Dok ya. Nah, cepat ke rumah sakit, jangan tunggu lama lagi. Sebaiknya cepat deh, karena ngeri juga kalau nanti, karena biasa banyak kasihan dokter yang disalahkan. Ini kenapa ini kita sakit mau sembuh, nah kenapa tambah Nah itu, jadi saya berharap teman-teman Tribuners semua bisa lebih waspada kalau ada yang sesuatu yang ganjal sama jadi kita, keluarga kita cepat berhubungan dengan rumah sakit. Nah, Dok, kita lanjut ya Dok ya. New normal bagi dokter dan masyarakat pasti beda ya Dok ya. Bisa sharing pengalaman sedikit bagaimana dokter menjalani new normal sebagai medis, karena tidak sedikit juga ces-cesku ini para medis atau keluarganya juga orang medis. Ya, sebenarnya new normal bagi tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang bergerak di dunia infeksi seperti paru, itu new normal yang diterapkan itu sudah dilakukan semenjak masa pendidikannya ya. Jadi karena kita banyak menghadapi pasien infeksi, ya tentunya kita kalau di tempat yang terbuka dan ramai memakai masker, cuci tangan, sebelum masuk ruangan kita cuci tangan, kemudian lakukan physical distancing dan lain sebagainya. Nah, yang jadi rumit adalah di masyarakat ini karena memang tidak terbiasa. Nah, tapi saya yakin new normal ini bisa diterapkan sama masyarakat kita. Ya, karena masyarakat kita sudah begitu paham tentang COVID-19. Jadi dengan memakai masker, lakukan physical distancing, rajin cuci tangan, ya saya kira itu cukup banyak membantu mencegah penularan COVID-19. Dan ini yang disebut new normal. Yang dulu
mungkin apa namanya tidak pernah kita lakukan. Sekarang jadi sering, makanya dibilang new normal. Oh gitu ya. Gitu. Maka yang dulu mungkin di tasnya kita, di mobilnya kita tidak Iya, ada hand sanitizer. Betul. Nah sekarang sudah sudah sadar. Jadi inilah yang menjadi yang disebut dengan new normal. Nah ini dok, saya seorang wartawan, biasa banyak di lapangan ya, teman-teman kita wartawan juga banyak melihat. Nah kalau kita lihat Tribun Timur itu biasa kita tampilkan foto-foto yang pergi keluar tanpa masker, naik sepeda tanpa memakai masker. Nah itu kan tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah menurut dokter protokol kesehatan itu seperti apa sih sebenarnya dok? Ya, protokol kesehatan itu sebenarnya dirancang untuk mencegah seseorang atau kelompok atau masyarakat supaya tidak jadi sakit. Nah, tadi karakter dari virusnya itu kan dia menular melalui udara. Nah, tentunya pemakaian masker di sini sangat penting. Kemudian selain dia menular dari udara, ada droplet. Droplet artinya muncrat ya. Muncrat ki BB-nya. Taracik itu. Nah, itu perlunya jaga jarak. Jaraknya minimal 1 meter, 1,5 meter. Kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang kerja di lapangan ini menjadi sangat penting ya. Kalau misalnya dari keramaian dan lain sebagainya ya pakai masker, kemudian cuci tangan dan physical distancing itu yang memang harus diterapkan. 3 poin ini aja yang bisa mengurangi angka penularan. Kayak gitu. Oke dok. Nah dok, dalam masa pandemi seperti ini gimana caranya kita merawat agar paru-paru kita sehat? Ya, karena kadang-kadang kan biasa kalau kita pakai masker saya juga itu biasa ganti-ganti masker. Kalau ada masker yang tidak enak, aku ganti lagi. Karena biasa masker saya juga bikin sesak tongki dok. Ya memang banyak keluhan dari masyarakat ya memakai masker itu sesak ya. Pada prinsipnya kalau kita menjaga kesehatan ya olahraga. Kalau misalnya olahraganya bersifat kardio, tidak dianjurkan memakai masker. Jadi sepedaan apa segala macam itu sebenarnya sangat riskan karena asupan oksigennya menjadi berkurang. Lari, sepedaan. Kemudian berjemur di matahari pagi 15 sampai 30 menit saja. Tidak usah lama-lama. Matahari jam 8 sampai jam 9. Kalau di Eropa menganjurkan di jam 10 ya. Tapi kalau kita jam 10 rasa jam 12. Ada. Pakai bilang. Iya. Kemudian ya tentunya makanan-makanan yang mendukung daya tahan tubuh atau mendukung imun. Ya seperti buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi, vitamin C, terus mengandung protein yang sayur-sayuran atau daging yang mengandung protein tinggi ya. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Suplemen seperti antioksidan itu. Ya. Oke dok, sebelum kita tutup sesi ini, pertanyaan terakhir nih dok. Sepengetahuan dokter atau berita-berita yang dokter terima dari rekan sejawat, baik dalam ataupun dari luar negeri, bisa tidak diprediksi kapan pandemi ini bisa berakhir? Karena kangen Tom ini, Tribuners tak semua ini. Saya juga. Bebas-bebas. Saya juga kangen untuk traveling lagi. Karena memang saya punya hobi jalan-jalan. Ya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Ini akan jawaban yang susah-susah gampang. Karena dibutuhkan disiplin yang tinggi dari masyarakat untuk bekerja sama mencegah penularan. Satu. Kedua, kita menunggu vaksin. Jadi kita menunggu vaksin. Kalau berdasarkan informasi sekarang vaksin di Indonesia itu masih dalam tahap penelitian, tahap 3. Jadi kalau kita mau menggunakan obat, penelitiannya ada 3 tahap. Tahap 3 adalah tahap terakhir. Jadi diprediksi penelitian ini akan selesai di akhir tahun 2020 ini. Mungkin akan launching
di pertengahan 2021. Pertengahan 2021. Ya, atau awal. Jadi ya dengan adanya vaksin ini ya insya Allah pandemi akan segera berakhir. Ya, kalau tidak ada vaksin ya berarti harus disiplin. Iya, Kayak betul. gitu. Jadi tapi mudah-mudahan vaksin ini cepat ada lah. Ya. Gitu. Iya, karena matematik kan sama kita apabila kemana-mana kita ada selama liburan. Jangan karena kerja terus ya dok ya. Iya betul. Ya, begitu juga ya Tribuners ya. Pasti kita selalu ingin segera bebas dari pandemi ini COVID. Nah, oke, Tribuners, kayaknya sesi pertama kita akhiri dan kita akan memasuki sesi kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan Tribuners semua, CS-ku semua. Dan yang saya beritahu tadi awal, 3 pertanyaan yang terbaik itu akan dipilih oleh dokter. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sejenak. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan,
hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ocha Alim dengan Dr. Edo pada sesi kedua Bincang Sehat sore hari ini. Nah, sekarang Dok, ini kita akan membaca beberapa pertanyaan dari Tribuners semua. Ini ya Dok ya, kita baca. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti 3 pertanyaan ini akan dipilih oleh Dr. Edo. Siapa-siapa yang akan mendapatkan bingkisan dari Unihel Makassar berupa Immunoforce. Immunoforce ini vitamin imun yang sangat dicari-cari dan sangat paling laku di sekarang ini. Nah, oke Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, sebelumnya mungkin Tribuners bisa, kalau ada mau konsultasi dengan Dr. Edo, itu bisa disebutkan nomornya, Dok? Iya, bisa by WA 0819 19 lagi 888 003. Nah, nanti Tribuners yang disebutkan nanti pemenangnya itu bisa menghubungi saya juga di WA juga ya. Nanti dikirimkan bebas ongkos kirim kalau di Makassar, kalau di luar Makassar itu bayar sendiri. 0852 55 444 555. Nah, oke, ini Dok, kita akan bacakan dari Arifuddin Usman. Sukses terus ngobrol sehat. Ya, terima kasih Pak Arif. Ini Nation Bandit. Apa sih? Kenapa sih? Terus sama dari Nation Bandit juga, demo yuk ke DPR. Ayo. Ewako, pendemo. Semangat. Masih saya dengan Dr. Edo masih siaran dulu. Sebentar habis ini kita sama-sama ke sana. Siap. Di DPR. Oke ya. MF official. Konspirasi. Malah saya bos bilang konspirasi. Nanti sebentar ada datang ke kantor tak ambil ke. Terus masih MS Konvia official, bagus demo aja. Oke deh. Tunggu kita ketemu sebentar ya. Terus Samsung Note 8. Mantap Dok. Taufik Bia, mantap. Kurniawan Arsyad, mantap. Terus Puput Pandu, mantap Dok. Luar biasa nah dokter kita, banyak yang puji ya. Terus Arifuddin Usman, bagaimana cara membedakan COVID-19 dengan influenza biasa Dok? Soalnya biar bersin-bersin sedikit sudah takut dengan virusnya. Ya. Ya. Jadi seperti tadi bahwa memang agak susah membedakan antara influenza biasa dengan COVID-19. Tapi kalau kita secara detail, biasanya pasien-pasien dengan COVID-19 itu selain dia demam, batuk, dia disertai hilang penciumannya. Atau dia disertai diare. Dia rasa tidak nyaman di perut. Dibandingkan influenza biasa itu tidak seperti itu. Cuman untuk kasus-kasus influenza biasa harus ditelaah lagi apakah dia ada kontak dengan penderita positif. Gitu. Jadi memang agak susah kita membedakan. Salah satunya kalau kita mau pasti ya lakukan PCR swab. Kalau kita mau pasti bahwa oh saya bukan COVID-19, ya lakukan PCR swab. Iya. Gitu. Jadi Pak Arif sudah melakukan swab test? Sebaiknya mau dia flu biasa atau COVID-19 ya sebaiknya isolasi mandiri. Karena namanya virus influenza walaupun dia bukan COVID-19, dia virulensinya juga tinggi. Jadi bisa menular ke
siapa saja. Betul, karena virus kan Iya. dok ya. Oke Pak Arif, ya mudah-mudahan pertanyaan Pak Arif nanti dipilih sama dokter. Terus ini lagi Gavin Devara, banyaknya nih. Ada mi gambar lope, ada mi gambar YouTube, ada mi gambar obat, sabun. Apa maksudnya ini Pak Gavin? Terus Nur Fadila, mau tanya dokter untuk mengenali diri kalau lagi terjangkit COVID sementara tidak ada gejala-gejala. Karena kan kalau tidak ada gejala banyak yang tidak merasa perlu untuk cek ke dokter. Terima kasih. Ya, prinsipnya kalau tidak ada gejala, kita harus tahu harus update lah orang-orang di sekitar kita ini penderita positif atau enggak. Oh iya Gitu. betul. Jadi memang 80% dari kasus COVID-19 itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Betul. Tapi dia menginfeksius juga. Makanya dianjurkan untuk pakai masker, kemudian cuci tangan, dan melakukan physical distancing. Jadi susah, kecuali kita paham betul bahwa kemarin saya dengan si A ternyata dia positif. Artinya kita wajib untuk memeriksakan diri. Sebenarnya bukan untuk kita karena kita tanpa gejala, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Karena bisa saja yang yang ditularkan dari kita itu bergejala. Seperti itu. Jadi ya prinsipnya ya bukan untuk kita lah kalau orang tanpa gejala, tapi untuk orang lain di sekitar kita. Betul. Jadi begitu. Jadi Ibu Nur Fadila, semoga puas dengan pertanyaannya, jawaban dari Dr. Edo tadi. Terus Pak Arifudin Usman, dok, dari baca artikel kesehatan, COVID ini gejalanya banyak macam, dari yang tak bergejala, gejala ringan sampai yang berat dan sampai mematikan. Kenapa bisa beda-beda begitu, dok? Ya, jadi perbedaan dari gejala itu sangat dipengaruhi dari daya tahan tubuh seseorang penderita. Satu, kemudian ada tidaknya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, asma, PPOK. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menjadi lebih parah apabila terkena COVID-19. Jadi penyakit mempersulit lah, mempersulit penyakitnya itu sendiri. Kemudian usia tua atau anak-anak, usia tua dan anak-anak daya tahan tubuhnya tidak begitu bagus. Orang tua dan anak-anak daya tahan tubuhnya tidak begitu bagus. Makanya banyak sekali kasus yang kalau kita lihat kasus-kasus kematian itu cenderung lebih banyak pada orang tua dibandingkan usia anak muda. Gitu. Jadi ya harus hati-hati. Jadi ini yang membedakan. Prinsipnya adalah bagaimana kita menjaga tubuh tetap fit. Kemudian bagi masyarakat yang memiliki komorbid itu harus melakukan protokol kesehatan supaya jangan sampai terinfeksi oleh COVID-19. Ya. Oke, Pak Arif, jawabannya sudah dijawab lagi ya. Samsung Note 8 mau nanya, bagaimana dengan orang yang sudah pernah terpapar COVID saat sudah selesai sembuh, maksudnya saat sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan saat swab ulang hasilnya negatif, apakah virus COVID dalam tubuhnya memang sudah hilang, dok? Ya, tadi sempat saya jelaskan bahwa sebenarnya virus itu ada self-limiting disease. Kalau misalnya dia lebih dari 14 sampai 28 hari tidak ada gejala, insya Allah tidak akan menularkan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya dia positif, kemudian melakukan isolasi mandiri, PCR berikutnya negatif, ya insya Allah itu juga tidak akan menularkan, kita anggap sembuh. Kayak gitu. Jadi ya saya kira tidak masalah Ji. Tetapi harus hati-hati, pasien yang positif bisa menjadi reinfeksi, terinfeksi ulang. Lagi. Iya. Karena yang namanya virus adalah mikroorganisme yang cerdas. Dia mampu mereplikasi dirinya sendiri sehingga tidak dibaca oleh antigen antibody. Jadi bisa terjadi reinfeksi. Oleh karena itu
sebaiknya tetap melakukan protokol kesehatan karena reinfeksi itu sendiri. Dan tetap menjaga daya tahan tubuh ya, Iya, Dok ya? iya, jaga. Selalu ya? Harus tetap fit. Harus selalu fit. Minum vitamin. Betul. Ini Kurniawan Arsyad nanya, Dok, apakah orang yang sudah terpapar COVID dan sembuh bisa terpapar lagi? Oh, sama tadi ya. Sama tadi pertanyaannya sudah dijawab tadi Pak Iwan. Nur Asia Amiruddin, sore Dok, jadi mana yang lebih berbahaya, sakit paru-paru atau sakit COVID-19? Ya, Bahaya ya, ini. sakit COVID-19 itu adalah bagian dari penyakit paru ya. Oh iya. Bagian dari penyakit paru, bagian dari infeksi paru Infeksi itu COVID-19. Kalau kita lihat ada infeksi paru juga yang tidak kalah seriusnya, tidak kalah bahayanya karena angka kematiannya cukup tinggi, bahkan paling tinggi itu adalah TB, tuberkulosis, TB paru. Tuberkulosis. Ya. Cuma bedanya TB dia perlahan-lahan merusak. Kalau COVID dia cepat. Makanya dia menjadi pandemi kan. Pandemi, betul. Karena dia ya dalam hitungan hari, minggu Bisa dia lewat. mampu merusak. Nah, beda kasus-kasus TB. Kalau TB ya hitungannya bisa bulan. Bahkan Jadi, tahun iya, ya. Iya, bahkan tahun. Jadi orang akan merasa bahwa tidak begitu bahaya karena dia. Tapi fakta data yang ada bahwa TB paru itu kematian tertinggi di antara infeksi-infeksi paru saat ini. Iya. Karena gampang sekali menular. Iya. Ya? Gampang sekali menular. Menular. Iya. Ya itu ya Ibu Nur Asia. Nanti Dok kita pilih ya anunya ya, yang terbaik. Utubes Team. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya terkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, Dok? Nah, pertama segera lakukan pemeriksaan, screening di Fasiankes terdekat. Puskesmas juga bisa melakukan screening untuk itu. Kedua, sebelum ada keluar hasil screening tetap isolasi mandiri. Kemudian ketiga, ya walaupun hasilnya misalnya nanti screeningnya negatif, ya tetap waspada. Karena pada prinsipnya kalau misalnya saya penderita COVID-19, kemudian saya pakai masker, terus orang-orang di sekitar kita juga pakai masker, itu tidak angka menularnya kecil. Kenapa? Karena saya kumannya tertahan oleh masker saya. Betul. Kemudian sebelum masuk saluran nafas ada masker yang dipakai sama masyarakat yang kontak sama saya. Betul. Gitu, itu perumpamannya. Tapi alhamdulillah saya tidak terinfeksi. Ya, jangan deh, Dok. Mudah-mudahan enggak. Jangan, deh. Kasihan nanti pasien-pasien tak nanti tuh banyak yang membutuhkan terus itu ya Pak YouTubers Tim Jurnal Kalambe. Kenapa virus corona susah sekali hilang di bumi Indonesia, Dok? Karena orang Indonesia jago-jago semua. Ya, ya memang mungkin karena budaya kita itu adalah budaya yang kalau saya boleh bilang ramah ya. Iya, betul. Budaya Kongko. Jadi saya sekolah di Jawa juga. Itu budaya Kongko juga ada di situ, tidak hanya di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi memang saking ramanya itu senang kalau berkumpul dan lain-lain. Dan ini yang susah diubah. Beda pada kasus mungkin di luar negeri kalau individu dia bisa hidup. Kalau kita gotong royongnya sangat tinggi dan itu sangat susah di ini. Jadi memang untuk menghapus COVID-19 dibutuhkan disiplin yang kuat untuk melakukan protokol kesehatan. Saya kira Kongko bisa dilakukan di protokol kesehatan. Dilakukan di masyarakat asal memang protokol kesehatan itu diterapkan secara disiplin. Kayak gitu. Oke, Pak YouTubers Team. Ini ada lagi. Ya tadi itu jawaban Dr. Edo Jurnal Kalambi ya. Ini Dimas Wahyu. Karena dipermainkan oleh pemerintah, kerennya. Nur Fadila siap Pak Ocha, terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Nur Fadila ya. Terus cerita inspiratif
bagaimana kita mengalokasikan sumber daya medis yang terbatas, Dok? Ya. Ya, jadi kami dokter paru di Makassar itu sangat sedikit ya. Jadi kita mengalokasikan itu jadi tidak kita sebar. Misalnya saya memegang 3 rumah sakit, si B memegang 3 rumah sakit. Jadi seperti itu, alokasiannya seperti itu. Jadi SDM-nya disebar. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, SDM tetap disebar. Gitu. Jadi ya sesuai dengan SK Gubernur juga. Rumah sakit ditunjuk, ya kita masuk di situ. Nah, bagaimana supaya kami tidak terinfeksi? Ya kita lakukan kerja tim. Jadi semua itu dilakukan dengan tim. Jadi tidak semerta-merta bahwa saya semua yang kerja, dokter paru semua yang kerja, enggak. Itu melibatkan hampir semua dokter spesialis, dokter umum, ya, dokter perawat. Nah itu kita libatkan semua. Jadi tidak semerta-merta bahwa kami yang merawat semua, tapi ini dalam satu koordinasi, jadi dalam satu frekuensi supaya berjalan dengan baik perawatan ini. Jadi tidak semerta-merta bahwa saya mengurusi semua, enggak. Kayak gitu. Awal-awalnya seperti itu sebelum ada manajerial tentang COVID ini. Jadi awal-awalnya memang kita tidak siap dengan pandemi. Tetapi alhamdulillah kita berdiskusi dengan bidang keilmuan lain dan lain sebagainya, dengan pemerintah juga, dengan manajemen rumah sakit juga, akhirnya terbentuklah suatu tim. Nah jadi dengan sumber daya nakes yang kurang, itu bisa maksimal karena tim ini. Gitu. Ya Pak, cerita inspiratif ya, itu tadi jawaban dari Dokter Edo. Terus Elia Kartika Ningtyas, kok malah ngajak demo? Gimana sih ini reporter dan dokternya? Udah deh Bu Ella, salah pengertian miseng. Ya, masa kita mau ajak demo dokter, sementara kita tahu bahwa takutnya nanti ada lagi klaster demo lagi di situ. Takut-takut memang makin Tribuners. Wah, sembarangan nanti ini Ibu Elia. Jadi tidak mengajak demo ya. Kita cuma memberikan semangat. Sama aja kan? Memberikan semangat supaya tetap jaga kesehatan di sana pada saat demo. Jangan sampai nanti ada klaster baru. Jadi kalau kita sayang dengan diri dan keluarga, sebaiknya jangan demo. Tetapi kalau mau demo, ya silahkan. Kita tidak itu karena kita kan besar bagi semua, Pak Dokter. Jadi yang kita punya tugas menjaga diri. Kalau mau demo silahkan, itu haknya kita. Tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya. Nah terus Nen Azura Soikamti, apa sih itu Soikamti? Udah tahu Kak deh Nen Azura. Kita menjawab sendiri deh. Nah Tribuners, nanti ini Dok ada beberapa pertanyaan. Yang tadi ini bagus-bagus semua pertanyaannya. Ini kita nanti dokter bisa pilih. Ini tadi yang saya bisa tanda ini tadi dari Arifudin Usman, bagaimana cara membedakan COVID dengan influenza biasa. Terus Nur Fadila, ini mau tanya Dok, yang tadi gejala mengenali diri kalau terjangkit COVID sementara ada tidak gejala. Kan kalau tidak ada gejala banyak yang merasa perlu untuk cek dokter. Terus ini Nur Asia, sore Dok, mana yang lebih berbahaya, sakit paru-paru atau COVID? Nah ini ada 4 ini dengan ini Dok. YouTubers tim, apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya terkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID? Jadi ada 4 ini. Dokter bisa pilih yang mana kita mau pilih Dok. Arifudin Usman, Nur Fadila, YouTubers tim, atau Nur Asia? Nur Fadila. Nur Fadila 1.
YouTubers Team 2. Yang pertama tadi Arifudin Usman 3. Jadi 3 jawaban yang dipilih dokter, Pak Arifudin Usman, Nur Fadila dengan YouTubers Team itu nanti bisa menghubungi saya di nomor handphone saya, bisa di WA. Nanti kalau di Kota Makassar nanti kita akan kirimkan imunodulatornya, obat untuk vitamin untuk imunitas tubuh kita. Oke dok, mungkin cukup sesi bincang sehat kita pada sore hari ini. Insya Allah Tribuners, kita akan ketemu lagi di Kamis depan pada bincang sehat edisi ke-10 kalau tidak salah. Oke dok, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, untuk para teman-teman Tribuners, tetap jaga kesehatan, tetap berperilaku sehat, kemudian tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekian. Oke, Tribuners, sampai jumpa lagi di jumpa sehat ngobrol sehat kita pada Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga.